sedang menuju kawasan Sungai Ciujung yang terletak di daerah Kabupaten Serang, tepatnya di daerah Pontang. Masyarakat di kawasan Sungai Ciujung sering memanfaatkan air sungai untuk melakukan kegiatan bersih-bersih, seperti mandi, mencuci pakaian, bahkan mencuci bahan makanan. Bu, kalau boleh tahu, Ibu tiap hari nyuci di sini, Bu? Iya, tiap hari. Tiap hari dong di sini gawe di sumur nakal. Kamu di sini banyak banget itu kayak bahannya. Kadang hitam ininya nih, airnya. Kalau hitam masih sering nyuci di sini nggak, Bu? Aduh, lagi susu bunga Ya. badan gitu dong. Sering Enggak. aja mampu gitu. Ini tuh nasi. Nyuci piring juga di sini nggak, Bu? Iya. Menurut warga sekitar, air sungai sering kali menghitam dan berbau menyengat karena aliran Sungai Ciujung tercemar oleh limbah industri. Bu, biasanya ini airnya dipakai buat apa, Bu, ke warga sini? Buat nyuci baju, piring, ya buat semuanya sih. Buat semuanya di sini. Iya. Mandi juga, Bu? Iya, mandi juga. Terus kalau airnya ini hitam nggak yang di sini airnya? Hitam. Hitam kalau Iya, itu kalau hitamnya musim kalau kemarau. kalau musim kemarau itu. Tahun ini juga ngerasain hitam nggak, Bu? Belum sih tahun ini mah kayaknya. Cuma bau doang, bau itu. Oh, airnya tuh bau hitam, enggak cuma bau limbah. Kenalin, kami dari Kru Lapmi Sararaya akan membahas mengenai isu pencemaran di Sungai Ciujung. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ya? Saya dengan Bapak Rido. Bapak Rido tempat tinggalnya di mana lokasinya? Ini di Kampung Astana, Desa Ragas Mesigi, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang. Nah, untuk sekarang nih persoalan Sungai Ciujung yang tercemar ini menurut Bapak seperti apa ya? Kalau untuk posisi sekarang ini kan karena kita lagi di posisi musim penghujan ya, musim hujan gitu. Artinya masyarakat sendiri masih bisa menggunakan air Sungai Ciujung. Karena kalau dari segi pencemarannya itu ya kalau bisa dikatakan kalau dari segi kualitas masih bisa digunakan sebagai air bersih. Cuman dengan ada beberapa tahapan metode untuk dijadikan sebagai sumber air bersih yang bisa digunakan oleh masyarakat. Tapi kalau untuk biasanya kan kalau masyarakat sekitaran bantaran Sungai Ciujung itu menggunakan sungai itu sebagai sarana MCK-nya masyarakat gitu, kayak mencuci, mandi dan yang lainnya. Itu kan langsung tuh ke masyarakatnya, ke sungainya langsung menggunakan airnya. Itu sebenarnya kalau dari beberapa penelitian teman-teman sendiri itu sudah tidak layak lagi gitu digunakan sebagai proses itu gitu. Karena limbah yang tercemar itu sudah sangat banyak sekali gitu, kandungan-kandungan yang ada di air Sungai Ciujung lagi, si Sungai Ciujung itu. Itu untuk posisi sekarang masih bisa digunakan untuk proses MCK itu. Tapi kalau udah musim kemarau, itu si air sungai itu akan berubah warna dan berubah wujudnya gitu. Makanya tidak bisa lagi digunakan oleh masyarakat untuk langsung digunakan sebagai proses MCK dan yang lainnya. Berarti sangat penting ya itunya. Ya kalau bicara air, manusia mana-mana yang nggak butuh air gitu, karena air sangat dibutuhkan sangat luar biasa oleh masyarakat sekitar Sungai Ciujung. Ditambah lagi kan daerah khususnya di daerah sini ya, daerah Walikukun, Ragas sampai ke Tayasa sana kan itu kan sumber air tanahnya itu kurang baik juga gitu, karena kan banyak kandungan gas di dalam sumber airnya gitu. Jadi masyarakat belum bisa menggunakan sumber air di daerah sini gitu, karena masih kandungan gasnya sangat luar biasa gitu. Nah, terkait limbah industri yang mencemari Sungai Ciujung ini nih, dampak yang paling dirasakan masyarakat tuh kayak gimana ya? Ya kalau terjadi ketika musim kemarau terjadi perubahan warna itu ya dampaknya kita nggak bisa kayak misalnya kita mau mencuci baju itu kita harus rela-rela nyari beli air. Kadang ya masyarakat kadang di seberang juga kan ada sungai aliran Ciujung yang kecil itu, kadang kita masyarakat harus nyebrang dulu pindah lokasi untuk proses nyuci dan yang lainnya gitu.
Karena ya masyarakat sekitaran bantaran Ciujung ini masih sangat tergantung sekali dengan sungai itu. Kalau Itu sih. kayak petani tambak gitu terkena nggak sih dampaknya? Sangat luar biasa sekali. Terakhir kayaknya yang saya ikuti di 2008-2006 itu tambak di sekitaran daerah Tirtayasa itu masih sangat subur untuk tambak ikan itu. Nah, setelah tercemar yang sangat luar biasa di 2010, periode 2010, 2011, 2012 itu penghasilan masyarakat di daerah Tirtayasa sendiri kayak di daerah Tengkurak dan yang lainnya itu penghasilan ikannya sangat menurun. Bahkan kalau saya main-main, biasa kan saya senang mancing juga kan, ke daerah sana itu udah ikannya, produktivitas ikannya udah tidak subur lagi, udah kayak nggak zaman di periode 2000-an. Bahkan di bawah 2000 itu masih sangat bagus produksi ikannya. Dan dari beberapa warga cerita juga para tambak ikan ini udah banyak yang kolab, bahkan udah ganti usaha ke usaha yang lainnya gitu. Karena ketika air Sungai Ciujung udah menghitam dan yang itu dampak ke tambaknya ikan itu udah pada mati. Bahkan di 2011 itu banyak ikan yang mati karena tercemar oleh limbah itu. Silahkan aja dicek di beberapa media itu udah ada beritanya. Bahkan kasus di 2000 berapa gitu ada kerbau yang mau nyebrang ke sungai juga mati karena melewati Karena limbahnya itu ya. Berarti ada dampak dari pencemaran limbah ke sungai itu sangat berpengaruh terhadap mata pencahariannya. iya sangat berdampak sekali. Banyak dampaknya yang terjadi khususnya di pertanian sama perikanan. Nah, untuk harapan masyarakat sendiri nih apa sih gitu sebagai masyarakat yang merasakan dampaknya, pemerintah gimana gitu harusnya? Harapannya sih ya pemerintah bisa menindaklanjuti beberapa oknum yang mencoba membuang limbahnya secara langsung ke aliran aliran Sungai Ciujung sendiri gitu. Nah, harapannya pemerintah juga bisa menyediakan sarana air bersih di sekitaran masa bantaran Sungai Ciujung itu. Karena air bersih yang layak itu sangat dinantikan oleh masyarakat sekitar bantaran Sungai Ciujung. Berarti harus ada tindakan dari pemerintah gitu yang menyediakan Iya, air kayak- bersih untuk masyarakat. Kayak saya jangan menyediakannya ya jangan kayak kayak gagap politik gitu loh. Ketika ada musim kemarau kali menghitam banyak bantuan air bersih di sini itu hanya sesaat doang gitu kan, tidak kontinu gitu. Harapan kami sih yang bisa kontinu gitu, walaupun sungai tercemar. Sebenarnya kalau beberapa penelitian posisi sekarang pun udah tidak layak lagi gitu digunakan sebagai proses pencuci dan yang lainnya gitu. Nah, harapan kami ada sebuah fasilitas atau sarana yang bisa menunjang air bersih gitu di daerah bantaran Sungai Ciujung sendiri gitu, kayak misalnya sarana PDAM atau apa gitu. Dan itu sih harapan dari masyarakat sekitar sini.